Halo, jumpa lagi di RC Gazem. Bosan dengan RC yang cuma jago di satu medan, cuma di aspal doang, atau cuma di tanah doang? Gimana kalau ada RC yang bisa menggabungkan semuanya? Rally, drift, dan on-road dalam satu paket skala 1:14 yang gantengnya maksimal, cok. Karena punya lisensi resmi dari Volkswagen Polo WRC. Inilah dia MJX Hypergo 14304. Stay tune karena kita akan bongkar kenapa RC ini jadi one car solution. Sebelum mulai, boleh dong like, komen, dan subscribe RC Gazem biar kita makin akrab. Oke, ini dia boxnya. Tidak ada yang menarik selain official license by Volkswagen Polo WRC 2015 ini. Karena saya udah nggak sabar, mari kita buka. Pertama, kita disambut remote. Cukup kompatibel dan enak untuk digenggam. Remote ini memiliki fitur throttle, steering, lampu, dan pengaturan speed RC, yaitu 70% dan 100%. Dan tombol ini disatukan dengan tombol power untuk menghidupkan remote-nya. Feel dari remote ini cukup responsif dan lumayan gak ada delay. Selanjutnya, kita mendapatkan tool set berupa obeng dan charger. Dan ini dia yang bikin saya happy. Kita dapat 2 set ban. Oh iya, 3. Satunya sudah terpasang di RC. Set pertama yang kita dapatkan ialah set ban untuk drift. Cakep ini ban, bro. Kalau kita pasang di RC-nya, bikin RC kita makin ganteng, wak. Dan ban kedua ialah ban untuk rally. Nah, ban ini bisa bikin kita heboh pas main di pasir. Sedangkan ban yang terpasang di RC menggunakan compound soft dengan model all-terrain. Gokil juga ini ya RC, wak. Dan yang terakhir kita dapat manual book. Cukup detail dan membantu. Baca ini pas rusak saja atau pas rungkat saja, wak. Sisanya bacalah Al-Quran. Pane dawa. Nang, muni. Dawa. Oke. Mari kita bahas tampangnya. Body dengan license ini cakep, bro. Detailnya nggak kaleng-kaleng. Grill depan bertuliskan Polo dan di atasnya ada logo ikonik dari Volkswagen. Lampu yang super kece dan tentunya lampu ini menyala, wak. Detail-detail bumper yang aerodinamis ini makin bikin RC ini cakep. Dan untuk bagian kap depan kita diberi detail-detail kecil yang menarik yang terbuat dari bahan ABS. Fender samping yang menawan khas mobil rally dan tentunya kita dapat wiper. Sayang sekali wiper ini termolding dengan body RC, jadi mengurangi kesan scale-nya. Selanjutnya, body post dari RC ini masih menggunakan pin, jadi terkesan cukup mengurangi ketampanan dari RC ini. But it's okay, bro. Pada bagian samping kita mendapatkan spion. Ya kali mobil rally kagak ada spion. Sayangnya spion ini nggak bisa dilipat. Sayang sekali. Karena kalau kita main barbar, tentu spion ini bisa wafat, wak. Pola bodi yang menarik dan tentunya livery WRC dan Volkswagen bikin kesan premium dari RC ini dapet banget. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. Dan yang terakhir, bagian belakang. Ini juga cakep, wak. Dengan ornamen spoiler atau sayap, RC ini makin terlihat sporty. Ditambah dengan detail-detail sponsornya. Lampu belakang gede yang tentunya menyala dan detail-detail kecil semakin menambah kamu sayang untuk menyiksa bodi RC ini. Tidak lupa ban dan velg yang super cakep. Velgnya terbuat dari plastik dan bannya dilem. But tampilan dari velg dan ban dari RC ini emang enak banget buat dipandang. Overall, kualitas dari bodi RC ini lumayan cakep, wak. Walaupun berbahan Lexan, tapi detailnya sangat memanjakan mata. Tapi wajah ganteng harus diimbangi dengan jeroan kuat, kan? Kita balik. Jeroan Polo Mini ini luar biasa untuk range harga 1,5 jutaan. Pertama, RC ini menggunakan metal sasis. Ini penting, bro. Sasis metal itu ibarat tulang baja yang bikin RC ini kuat,
kokoh dan tahan banting. Jadi kalau kamu nabrak tiang listrik miniatur di trek, miniatur ya, sasisnya tetap santai, tiangnya yang pusing. Tapi kalau tiang listrik beneran, pakailah otak kau. Nah, ini dia jeroannya. Waktu saya pertama kali membuka bodi ini, saya kaget, Wak. Kaget. Lah, kok RC yang harganya nggak sampai 2 juta ini malah dikasih dust protector. Sedangkan yang 2 jutaan nggak dikasih. Fitur ini cukup membantu guys, mengingat skala dari RC ini kecil. Jadi kalau kemasukan batu, pasti bikin RC ini oleng. Entah nggak bisa belok lah, entah nggak bisa jalan lah. Pokoknya fitur ini bagus. Pertama, kita ke bagian depan. Pada bagian ini kita dikasih busa yang berfungsi untuk meredam benturan. Jadi, misalnya kamu nabrak, busa ini akan mengurangi resiko patah pada RC kamu. Pada bagian suspensi, tentu RC ini menggunakan metal oil fill. Jadi, kamu bisa atur ketinggian dan kekerasan dari suspensi ini. Feel-nya cukup lembut dan empuk. Nah, untuk shock tower, kita mendapatkan shock tower plastik. Oh alah, kok plastik bang? Tenang, ada plus minusnya. Shock tower plastik lebih unggul di medan keras seperti beton ataupun aspal. So, ini masih bisa dimaklumi dan bukan masalah besar yang nggak ada solusinya. Sekarang kita ke bagian upper arm dan lower arm. Kedua benda ini tentu berbahan plastik keras yang terlihat kokoh. Tapi yang bikin saya agak khawatir ialah kualitas dari link steeringnya. Terbuat dari plastik yang biasa saja. Dan pengalaman saya memainkan MJX, bagian ini yang paling sering lepas. Dan untuk mekanisme penggerak, RC ini menggunakan CVD atau Constant Velocity Drive. Ini bikin transfer tenaga ke roda lebih efisien dan kuat. Sekadar tips nih buat teman-teman. Jangan terlalu kenceng muterin baut rodanya karena bisa bikin roda tidak berputar. Putar secukupnya saja. Bukan berarti CVD ini tanpa kekurangan. Kekurangan dari mekanisme CVD pada MJX ialah ring pair yang berada di CVD sering lepas. Jadi bikin pin CVD kamu hilang. Dan untuk bagian knuckle dan hex masih berbahan plastik. Mengingat knuckle ini berukuran kecil, ketika ada batu yang masuk, RC kamu nggak bakal bisa belok. Jadi, usahakan untuk memperhatikan bagian ini ketika bermain di medan yang ada kerikilnya. Sekarang, kita ke bagian elektronik dari RC ini. RC ini menggunakan motor brushless 3700 kV. Untuk ukuran 1:14, ini overpower coy. Tenaganya jambak banget. Dipadukan dengan ISC 45 ampere yang sudah waterproof dan support 3S. Ini tentu bikin kamu nggak perlu khawatir ketika mencuci RC ini. Dicuci ya, bukan diajak mandi. Ingat, ini RC, bukan bebek karet, Wak. Dan satu lagi, gunakan 2S saja pada RC ini. Karena 3S bener-bener nggak terkendali. Kayak RC kesurupan bro. Lanjut bagian servo, kita mendapatkan servo 17 gram. Lumayan kecil ya. Tapi ini cukup banget buat RC seukuran ini. Feel-nya cukup nyaman dan responsif. Nah, ini dia game changernya, Gyro MJX G3. Setting gyro ini di 50% dan kamu bakal dengan mudah mengendalikan RC ini. Kualitas gyro ini lumayan bagus dalam menjaga traksi dan kelurusan roda saat berada di medan yang tidak rata. So, ini menyenangkan banget, wah. Dan untuk urusan ketahanan, RC ini menawarkan metal gear. Begitu juga dengan gear diferensialnya. Tentu ini bikin kamu nggak khawatir mau geber ini RC. Dan untuk receiver menggunakan T3B. Simple tapi tetap fungsional. Oke, mari kita bongkar angka-angka dan spesifikasinya. Wheelbase 19 cm dan ground clearance 1,5 cm. Angka ground clearance ini menjelaskan kenapa RC ini sangat ideal dimainkan untuk rally dan drift. Cukup untuk menebas kerikil, bukan batu karang ya Wak. Dan sekarang mari kita bahas kenapa RC ini serbaguna. Pertama, drift. Dengan ban drift dan bantuan gyro, RC ini bisa ngedrift dan lumayan asik handlingnya. Lumayan buat ngisi waktu kosong di rumah Wak. Kedua, di medan rally atau tanah.
ground clearance yang pas, sasis metal dan metal gear bikin dia tahan banting buat melibas trek tanah dengan sensasi rally yang sebenarnya. Ketiga, jalanan biasa atau aspal. RC ini cocok banget buat fun run di komplek atau taman. Dia ngebut banget berkat motor brushless-nya. Mari kita simpulkan. MJX Hypergo 14304 ini adalah jawaban buat kamu yang cari RC skala 1:14 yang serbaguna, tahan lama, dan tentunya murah. Kita dapat tampang juara, bodi resmi Volkswagen Polo WRC, jeroan baja, metal sasis, metal gear, dan oil shock. Selanjutnya kita mendapatkan performa monster di kelasnya, brushless 3700 kV dan ESC waterproof. Dan yang terakhir tentunya stabilitas dengan gyro G3 yang bikin kamu terkesan jago dalam mengendalikan ini RC. RC ini bukan cuma tentang kecepatan, tapi tentang keseimbangan dan kemampuan untuk beradaptasi di berbagai medan. Ini adalah RC Rally atau drift yang sangat direkomendasikan untuk pemula yang ingin langsung merasakan performa tanpa harus upgrade banyak komponen. Gimana? Tertarik punya RC ini? Tulis di kolom komentar. Dan kamu paling suka main RC di medan mana nih? Aspal, tanah, atau malah di meja makan? So, jangan lupa like kalau kamu suka video ini, share ke teman RC kamu, dan subscribe RC Gazem buat unboxing dan review RC keren lainnya. Sampai jumpa di track. Bye-bye.